Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Coba kembali dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Arlianus Larosa sebagai pemandu percakapan kita. Dalam acara ini kami membahas pokok-pokok penting dari Alkitab dan juga isu-isu yang relevan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan sebagai warga negara, tentu saja di dalam perspektif iman Kristen. Dan pada jumpa kali ini kami membahas topik makna iman. Dan untuk itulah kami undang di studio Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono sebagai narasumber kita pada episode kali ini. Selamat datang Pak Yo. Terima kasih Pak Sarndes. Senang bisa kembali memenuhi undangan kami untuk menjadi narasumber pada acara kita pada percakapan kali ini. Pendeta Yohanes Bambang Mulyono adalah seorang pendeta tugas khusus GKI Wilayah Jawa Barat sebagai pendeta Universitas di Universitas Maranatha di Bandung. Beliau adalah seorang penulis yang produktif, ya, sudah 17 judul buku ia terbitkan dan masih banyak artikel-artikel sebenarnya yang ditulis oleh beliau. Ia juga adalah seorang penceramah menyangkut pokok-pokok penting iman Kristen. Pak Yo, saya memulai dengan ini Pak, dengan pertanyaan fundamental mengenai topik kita. Apa sih artinya iman atau beriman itu dalam perspektif Kristen? Jadi makna iman harus kita pahami dulu dari arti katanya yang paling dasar, yaitu dari kata emunah. Emunah dalam bahasa Ibrani ya. Okay. Nah sebenarnya dalam kata emunah itu muncul di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 6. Itu sudah dimunculkan kata emunah, di mana disebutkan lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, percayalah Abram di sini adalah kata emunah. Nah, emunah di sini artinya Abram berserah diri kepada Tuhan. Walaupun realitanya belum terlihat apa yang dia percaya, tetapi dia tahu persis bahwa Allah yang dia imani adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang akan berkarya melampaui dari apa yang dia pikirkan. Nah, karena itu Abram percaya akan janji Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, walaupun saat itu dia sama sekali belum mempunyai seorang anak. Tapi sikap percaya berserah diri Abram itu begitu menonjol. Itulah dari kata emunah. Jadi iman itu adalah berserah kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Dalam tanpa syarat. Tanpa syarat. Ini pemahaman khas Kristiani kah? Mungkin lebih tepat adalah seharusnya menjadi ciri khas dari agama-agama Abraham, ya, dari agama monoteistik yang Abraham, apakah itu Yudaisme, Kristen ataupun Islam. Ya, jadi, pasti ada makna dari kata berserah itu, to surrender. Karena akarnya sama ya? Ya, akarnya sama. Okay. Apakah iman itu sama artinya dengan percaya? Faith and belief? Jadi memang dalam bahasa Inggris agak dibedakan ya. Iman, faith, lalu kepercayaan itu belief, begitu. Nah, belief itu sebenarnya adalah bentuk kata benda. Jadi setiap orang, umat manusia pasti dia punya kepercayaan, dia pasti punya belief. Karena belief itu merupakan kodrat manusia sebagai makhluk religius. Gitu. Karena sebagai makhluk religius, maka dia memang mempunyai kepercayaan kepada hal-hal yang gaib di luar dirinya, gitu. Nah, karena itu setiap orang pasti punya kepercayaan itu akan kekuatan adikodrati, dan bedanya biasanya orang yang kepercayaan kepada yang kodrati itu, adikodrati itu, dia menyikapi dengan sikap takut, ya, dengan gentar, dan karena itu muncullah satu respon, biasanya mereka akan melakukan ritual
untuk keselamatannya. Nah, tetapi kalau arti iman agak berbeda secara esensial. Karena iman itu lebih daripada sekedar sikap religius, tetapi di dalam iman itu ada satu sikap yang terjadi karena relasi personal antara manusia dengan Allah yang menyatakan dirinya. Tapi dalam kepercayaan tidak ada relasi personal. Dalam belief tidak, dalam percaya tidak ada relasi personal. Ya, biasanya bahkan impersonal. Dia Ya. tidak mengenal. Allah yang personal, Allah yang pribadi itu tidak. Tapi sebagai kekuatan yang besar, yang menakutkan, yang seakan-akan menentukan seluruh jalan hidup atau nasibnya lah begitu. Tapi iman tidak. Iman itu terjadi karena relasi personal. Karena itu di dalam iman Kristen, relasi manusia dengan Allah itu dinyatakan dengan perjanjian, ya. Kata perjanjian. Nah, beret, perjanjian covenant, atau dalam bahasa Ibrani pakai kata berit. Berit itu menunjukkan bahwa Allah berkenan menempatkan manusia sebagai kawan sekerjanya, gitu. Nah, disitulah terjalin iman. Dan dalam relasi perjanjian tadi itulah iman itu diisi dengan kasih, ya. Jadi kasih sebagai tanda iman itu sesuatu yang personal. Kalau tadi dengar Pak Yo, apakah bisa lalu dikatakan bahwa misalnya supaya make it simple begitu, percaya itu dilandasi pada rasa takut dan sifatnya egoistik demi keselamatanku, sementara iman itu adalah dilandasi oleh tadi penyerahan total kepada. Jadi iman merupakan penyerahan total yang sifatnya personal. Jadi dia berserah bukan yang sifatnya pasif, ya, fatalistik, tetapi dia berserah di dalam ungkapan kasih. Jadi dia berserahnya itu karena dia mengasihi. Dia mempercayakan bahwa yang Allah ini akan memberikan anugerahnya di dalam cinta kasihnya, di dalam kerahimannya. Nah, sebaliknya di dalam belief itu tidak terjalin sebuah komunikasi atau relasi personal tersebut. Tapi lebih tepatnya sesuatu yang besar, yang impersonal, yang tapi juga menentukan. Seakan-akan kalau tidak diikuti maka akan menimbulkan hukuman, menimbulkan kutukan, ya, kepada si penganutnya tadi. Ada orang yang mengatakan bahwa iman itu adalah anugerah. Komentar Pak Yo? Iman adalah anugerah, ya. Jadi itu benar. Jadi iman itu adalah anugerah karena iman itu bukan hasil usaha dan perbuatan manusia, ya. Jadi kita tidak bisa menciptakan iman. Kalau belief bisa, percaya bisa. Belief itu kan karena hasil dari kodrat manusia, kecenderungan manusia. Ya, jadi yang dapat kita lakukan adalah beriman kepada Allah. Tetapi kita hanya bisa beriman kepada Allah karena memiliki iman. Nah, tapi pertanyaan Bapak adalah, apakah ini berarti mereka yang tidak beriman tidak memperoleh anugerah Allah, kan begitu? Apa bisa begitu? Jadi kan orang mengatakan bahwa iman itu adalah anugerah. Tadi Pak Yo mengatakan bahwa yes, itu adalah anugerah. Kalau ini anugerah Allah bukan upaya manusia. Lalu kalau saya tidak beriman, misalnya, saya kan bisa mengatakan, ya bukan salah saya, Allah tidak berkenan menganugerahkan iman itu kepada saya. Ya. Walaupun saya pengen beriman, tapi Allah nggak menganugerahkan. Sepertinya Allah tidak memberikan karunia-Nya, ya. Sepertinya Allah memilih kasih, begitu, ya. Jadi dalam konteks ini anugerah Allah tidak, dalam iman Kristen tidak dipahami secara pasif fatalistik. Ya, jadi karena itu memahami kata anugerah tadi harus ditempatkan pada karya Allah yang bersifat dinamis. Dan yang kedua aktif, dan yang ketiga harus progresif. Nah, di dalam kaitannya itu kita bisa melihat bahwa dengan anugerah Allah itu Allah memberikan kepada manusia akal budi dan hati, ya, hati nurani. Ya, jadi karena itu dengan akal budi dan hati nurani ini Allah kemudian memberikan dua model pewahyuan. Ada pewahyuan umum, ya, yang disebut general revelation, dan juga ada pewahyuan khusus, ya, special revelation. Jadi melalui pewahyuan umum manusia dapat mengenal Allah melalui ciptaan. Jadi melalui ciptaan itu kita melihat jejaknya sang pencipta itu.
Tetapi melalui pewahyuan khusus itu Allah menyatakan diri melalui inkarnasi dan karya penebusan Kristus. Jadi dalam hal ini ada akal budi, ya, dan yang kedua adalah ada hati nurani. Masa orang kemudian melihat karya Kristus yang sedemikian rupa, dia mau mengeraskan hati. Jadi dalam hal ini sebenarnya tidak pasif, tetapi tetap ada fungsi dari akal budi dan hati nurani. Apakah itu bukan percaya? Jadi itu menuntun, ya. Jadi akal budi itu menuntun. Jadi karena itu iman mencari pengertian. Jadi karena itu dua kata ini tidak pernah terlepas di dalam iman. Iman senantiasa mencari pengertian. Jadi pengertian ini juga yang membuka manusia untuk mengenal. Setelah orang mengenal Kristus dengan karyanya yang sedemikian rupa, yang begitu berkuasanya, tapi orang memilih mengeraskan hati. Nah, itu berarti bukan karena Allah memilih pilih kasih, tapi karena manusia memang menolak dia, menolak Kristus. Tadi kan Pak Yo mengatakan bahwa kalau iman itu adalah anugerah, ya. Ya. Kalau percaya itu adalah didorong oleh proses dalam diri manusia, ia ingin mungkin merasa gentar terhadap sesuatu yang di luar kekuasaannya yang supranatural, lalu ia bergerak melakukan sesuatu. Yeah. Jadi kan beda antara iman dengan percaya. Tapi apakah keduanya saling bertentangan kah? Bisa dalam arti ini bisa terjadi dalam kasus, Pak, tergantung kasusnya apa. Kalau dalam kasus yang sifatnya orang kemudian dengan mengandalkan kepercayaan lalu dia tidak beriman juga bisa kan? Dia membuat bangunan, ya, satu konstruksi kepercayaan, tapi kemudian dalam rangka untuk menolak penyataan Allah yang khusus tadi. Ia membuat sistem kepercayaan yang baru gitu, yang lain maksudnya. Ya, pokoknya dalam sikap kepercayaannya dia lalu menolak penyataan Allah itu. Ya, jadi yang pertama itu ada satu orang yang namanya Rudolf Otto, ya, dia menyatakan mysterium tremendum et fascinans. Ya, jadi manusia itu punya itu ada kesadaran akan misteri Allah, ya, kemudian Kegentaran itu dan kegentaran, tapi juga mempesona. Tetapi itu tidak lagi mempunyai arti keselamatan kalau itu tidak mengarah kepada pengakuan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penebus yang menyelamatkan. Itu hanya sifatnya pengalaman spiritual belaka. Jadi perbedaannya adalah bahwa kalau orang beriman mesti tiba pada titik ia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya. Kalau ia, ya sebutlah, ia percaya pada kuasa Allah, pada Allah yang maha kuasa, pada Allah yang mencintai, tapi tidak tiba pada titik di mana ia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tetap tinggal kepercayaan, begitu Pak? Ya, tinggal pada kepercayaan saja. Nah, kalau kita dikatakan kita ini orang-orang percaya, dalam pengertian apa sebenarnya? Jadi umat percaya senantiasa dikaitkan dalam relasi iman kepada Kristus, begitu. Jadi Karena percaya artinya beriman atau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat. Baik Pak Yo, kita akan berhenti sejenak dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gemakasih Indonesia. Tetap dengan saya Arlians Larosa dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Pak Yo, kita lanjut ya Pak percakapan kita. Silakan Pak. Dalam salah satu pernyataan Tuhan Yesus kita mengenal istilah iman sebiji sesawi. Apakah itu berarti kalau ada ukuran sebiji sesawi artinya ada iman yang besar dan ada iman yang kecil? Ya. Nah, pernyataan besar dan kecil itu mengandaikan sesuatu yang sifatnya kuantitatif. Ya. Ya. Padahal yang dimasukkan di dalam kata iman sebesar biji sesawi yang dikatakan oleh Yesus adalah mau menunjukkan kepada satu bentuk alegori untuk menjelaskan bahwa manusia di dalam kodratnya itu, ya, karena keberdosaannya itu menyebabkan manusia itu cenderung untuk menyombongkan dirinya. Dia bermegah.
daripada dia berserah kepada Tuhan. Ya gitu. Karena itu Yesus mau mengatakan dalam situasi keberdosaan yang semacam ini, jikalau kamu bisa menundukkan, bisa mengalahkan kecenderungan manusiawi karena kamu punya sedikit saja sikap mau percaya, berserah diri kepada Tuhan, maka kamu akan melakukan sesuatu yang Luar biasa. luar biasa. Bisa disebutkan itu alegori juga, memindahkan gunung, bukan harafiah. Jadi betapa penting makna berserah diri di tengah-tengah problem-problem, pergumulan dan persoalan hidup manusia. Jadi kan kita kadang-kadang dalam menghadapi masalah itu kita mencoba mengandalkan apa yang kita anggap sebagai kelebihan kita, pikiran kita, pengalaman kita, kemampuan finansial kita, dan segala relasi kita pakai itu semua begitu. Tetapi akibatnya kita tidak menyelesaikan masalah itu sendiri, hanya kita terjebak untuk masuk di dalam pembenaran diri. Nah, iman itu justru mengajarkan kepada kita untuk tidak terjebak kepada pembenaran, tetapi hidup dalam kebenaran Allah. Jadi untuk memastikan saya, berarti tidak ada iman yang besar sama iman yang kecil. Iman selalu utuh. Iman selalu utuh, Ya. dan iman itu selalu hidup karena dia ditempatkan dalam konteks relasi personal manusia dengan Allah. Jadi iman seorang anak kecil dengan iman seorang yang telah menjadi pendeta 35 tahun adalah di hadapan Allah sebenarnya sama ketika mereka sama-sama berserah. Dalam kapasitas, dalam proporsionalnya sama, begitu. Sama-sama utuhnya. Sama-sama di hadapan utuh di hadapan Tuhan. Allah. Baik, Pak. Tapi kan kita juga mengenal istilah bertumbuh ke arah Kristus. Artinya apakah iman itu juga mengalami proses pertumbuhan, Pak? Kalau Ya. tidak ada besar kecil, tapi ia mengalami proses pertumbuhan begitu. Ya. Jadi kata pertumbuhan itu hanya dapat dipahami ketika iman itu sebagaimana tadi saya katakan ditempatkan di dalam relasi personal. Ya, karena itu Rasul Paulus menyatakan ada 3: iman, pengharapan, dan kasih. Jadi iman ini ditempatkan di dalam relasi kasih. Jadi relasi kasih itu bisa bertumbuh. Ya, seperti kita mengasihi pasangan hidup kita itu sebenarnya juga bertumbuh. Ya, bisa makin hari makin mengasihi, atau kemudian juga karena relasi yang tidak baik maka kita juga bisa tidak bertumbuh gitu. Jadi dalam arti ini kita harus melihat iman yang bertumbuh tadi karena dorongan kasih yang tanpa syarat kepada Tuhan. Semakin kita mengasihi Dia, maka iman itu otomatis mengalami pertumbuhan, ya, lebih tepat kematangan. Dia mengalami kematangan. Jadi iman itu matang. Matang itu artinya dia sudah terlatih untuk mengalami berbagai hal sehingga dia tidak mudah mencela atau menista Tuhan ketika doa dan permohonannya tidak dikabulkan. Dia sudah menjadi lebih bisa menerima dengan sikap imannya tadi. Jadi pertumbuhan iman itu sebenarnya kalau begitu dapat kita lihat benar maksudnya adalah kualitas relasinya dengan Allah begitu. Ya, jadi kualitas relasi itu sangat penting. Oke. Jadi karena itu dalam kekristenan berulang kali menegaskan tentang pentingnya relasi itu. Jadi kekristenan juga dapat disebut sebagai agama relasi personal dengan Allah. Nah, karena itu di dalam relasi itu kita bisa melihat dari buah dari relasi itu apa. Ya, jadi apakah kita mengenal seseorang ini bertumbuh atau tidak adalah lihat dari buahnya. Ya. Tapi pada sisi yang lain harus kita lihat bahwa salah satu bahaya rohani beriman kepada Allah, ya, dalam relasi tadi bisa bahayanya dia merasa dirinya telah beriman lebih baik daripada orang lain. Jadi melahirkan satu sikap sombong, merasa diri lebih saleh, lebih baik daripada sesamanya. Lalu yang kedua, sebaliknya, kalau ini merasa sombong, ini sebaliknya adalah hidup dalam kecemasan. Karena nggak seperti yang orang lain itu. Ya, jadi dia hidup dalam kekhawatiran. Jadi karena dalam kekhawatiran ini sebaliknya dia tidak mempercayai Allah. pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Jadi entah apapun seperti kesalehan, kesediaan memberi, mestinya itu adalah buah atau cerminan dari relasi yang semakin berkualitas dengan Allah, begitu Pak maksudnya? Ya. Jadi semakin berkualitas relasi itu berkualitas dengan Tuhan, maka
dia tidak pernah merasa dirinya layak, dia tidak akan merasa dirinya lebih saleh atau lebih baik. Tapi pada sisi yang lain dia juga tidak mudah digentarkan oleh kecemasan-kecemasan yang sifatnya insani atau duniawi. Bagaimana kita mengembangkan relasi antara Pak Yoto bilang bukan pertemuan tapi kematangan iman itu pada satu sisi dengan iman sebagai anugerah Allah, Pak. Ya, kematangannya berarti kan saya semakin matang, berarti kan ada unsur saya di situ. Sedangkan iman tadi anugerah itu adalah pemberian Allah. Bagaimana relasi di antara keduanya ini? Jadi kita harus melihat dulu relasi ini supaya tidak terlalu abstrak. Di dalam iman Kristen, relasi itu dinyatakan di dalam persekutuan dengan Kristus. Ya. Nah, persekutuan dengan Kristus ini membuat seorang mengalami makna dari anugerah dari Tuhan tadi. Nah, dari anugerah yang dialami itulah dia kemudian mengalami sebuah proses pertumbuhan yang saya sebut tadi, pertumbuhan menyebabkan dia mengalami kematangan, begitu. Nah, kematangan inilah yang membedakan dia dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang lain dari kematangan itu, maka dia akan memiliki satu karunia, roh hikmat, dia bisa menegakkan kebenaran, dia menyatakan keadilan. Apakah dalam konteks seperti itu yang Bapak tanyakan? Atau jadi kan iman adalah anugerah. Benar. Kematangan iman adalah saya terlibat di dalamnya supaya saya menjadi semakin matang dalam relasi dengan Allah. Ini gimana anugerah dengan usaha ini, Pak? Usaha saya semakin matang ini. Ya, jadi memang ada semacam hubungan yang dialogis. Ya. Jadi ada anugerah, lalu ada manusia memberi respon, begitu. Tetapi di dalam dialektika dua aspek tadi, itu masih ada satu aspek yang tidak terlihat. Itu hanya dimungkinkan kalau ada roh Allah, ada roh kudus bekerja. Jadi ada anugerah Allah, ada respon manusia dalam kematangan, tapi sebenarnya roh kudus ini bekerja. Nah, roh kudus inilah yang memampukan supaya respon manusia ini tidak terjebak atau terhambat oleh kelemahan atau mungkin juga keberdosaannya. Karena saya bisa saja di dalam merespon ini, aspek-aspek manusiawi insani saya itu lebih dominan, begitu. Nah, roh kudus ini memproses kita. Nah, bisa memproses kita melalui peristiwa-peristiwa. Nah, peristiwa itu bisa macam-macam, bisa yang negatif, bisa yang positif. Ya, tapi di balik itu sebenarnya ada satu proses yang mana Allah sedang membentuk iman kita ini semakin matang, begitu. Bagaimana, Pak? Bagaimana saya bisa memeriksa atau melakukan judgement yang baik bahwa saya ini atau kita ini mengalami kematangan iman dan tidak stagnan, bertumbuh tapi dan tidak stagnan, supaya saya tidak lalu jadi sombong karena saya berpikir saya sudah matang, padahal sebenarnya enggak. Pada sisi yang saya tidak merasa minder karena loh kok orang lain kok bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, sementara saya udah berpuluh-puluh tahun jadi pengikut Tuhan, ya masih begini-begini aja. Dia berdoa kok dikabulkan, kok saya kok berdoa kok nggak dikabulkan. Bagaimana saya boleh menilai diri saya bahwa saya ini bertumbuh, tidak stagnan? Jadi itu pertanyaan yang sangat baik, di mana kita disadarkan supaya kita mau memeriksa diri untuk terus bertumbuh agar kita tidak takabur tadi, tidak sombong dan juga kemudian menjadi egoistik, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pemeriksaan diri yang bagaimana yang harus kita lakukan, begitu, ya. Nah, tentunya ciri dari orang yang tadi diikat dalam hubungan personal dengan Tuhan itu mempunyai ciri spiritualitas, yaitu keterbukaan diri. Ya, dia mau terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi karena itu caranya untuk memeriksa apakah kita mengalami pertumbuhan atau tidak, ya mau tidak mau kita harus mempunyai sebuah disiplin yang kuat untuk membaca Alkitab. Tetapi membaca Alkitab secara lebih reflektif. Jangan hanya membaca, tapi unsur reflektif itu dikembangkan. Lalu yang kedua adalah memperdalam wawasan iman. Melalui apa? Pengajaran gereja. Pengajaran gereja itu harus kita pelajari dengan baik, supaya kita tahu batasnya di mana, hakikatnya mana, ya, fondasinya di mana. Lalu yang kedua adalah sejauh mana kita mau berdoa juga. Ya, doa itu bukan kewajiban, tetapi sebuah relasi yang sungguh-sungguh menghidupi kita
dan tentunya kita mau menerima juga di dalam persekutuan ibadah pada hari Minggu, tapi jangan lupa pada hari raya gerejawi. Lalu yang juga penting, mau menerima nasihat, teguran dari teman-teman seiman. Kadang-kadang kita tidak mau. Lah, bagaimana kita disebut bertemu kalau menerima nasihat aja tidak bisa, ya? Ataupun seandainya kita ditegur di dalam khotbah, apakah kita juga mau dalam hati kita untuk mengalami proses itu? Ya, jadi kalau ukuran atau sebutlah indikator-indikator dari orang yang semakin matang adalah tadi konsisten membaca Alkitab secara reflektif, begitu ya Pak? Ya, lalu bersedia memperkaya wawasan dengan mendengarkan pengajaran. Lalu apa tadi? Juga mau hadir dalam persekutuan, persekutuan gereja, hari raya gerejawi, dan rajin dalam apa tadi? Dan yang juga yang itu mau menerima teguran, menerima masukan, kritikan dari orang lain. Itu beberapa indikator dari orang yang semakin matang imannya. Baik Pak Yo, ini sekali lagi bicara mengenai iman ini ada banyak teori dan kita bisa berbincang panjang lebar mengenai. Tapi sekali lagi waktu kita terbatas, dan sebelum saya menutup acara ini, saya beri kesempatan Pak Yo, kalau ada sebutlah pesan pastoral kepada umat, kepada pemirsa kita berkaitan dengan pokok percakapan kita hari ini, makna iman. Silakan Pak Yo. Ya. Jadi kita bersyukur apabila kita menerima iman itu sebagai anugerah yang benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Dan iman khususnya kepada Kristus itu akan membawa kita mengenal Allah yang sejati, Allah yang menyelamatkan dan Allah yang membebaskan. Sehingga di dalam Kristus kita boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan ciri dari anugerah Tuhan yang harus kita tegaskan, cirinya adalah dia mau mengampuni, dia menghargai, mengasihi setiap orang tanpa terkecuali. Dan manakala kita itu menghakimi ataupun mengkafirkan orang lain, itu adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Allah di dalam anugerahnya. Oleh karena itu, baiklah kita sebagai umat percaya menyatakan iman di dalam perbuatan, sebab tanpa iman maka perbuatan itu juga menjadi sia-sia. Baik Pak Yo, terima kasih. Dan pemirsa, beriman berarti berserah diri kepada Allah, yang ditandai antara lain oleh relasi yang semakin berkualitas dengan Allah dan mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah bersama kami dalam Bincang GKI Gemakasih Indonesia, dan bila ada masukan-masukan, saran-saran, silakan kirimkan kepada kami melalui WhatsApp di 0812 8188 9191 atau email kami di media@ykb-wasiat.org. Sekali lagi terima kasih telah bersama dengan kami, dan Tuhan memberkati kita.